Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata liman ittaqa wa khalaqan nara liman 'asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzun ni'ami wal fadaili allati la tuhsa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi asrahu Allahu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin alladzi sabbahat fi kaffihi al-hasa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wan naqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qad amarana Allah ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala aidan iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bikhairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji serta syukur sudah sepatutnya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada hentinya Allah terus menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Tiada sedetik pun Allah menghentikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, berzikir, ingat selalu kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, sahibil karami wal jud, atwa'il ibadi ilallahil ma'bud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai saat ini sudah berbulan-bulan lamanya masyarakat kita di Indonesia ini dilanda wabah penyakit virus corona atau COVID-19, dan juga saudara-saudara kita di dunia lain yang begitu berkepanjangan wabah ini melanda kita. Dan tentunya hal ini membuat kita semua merasa khawatir, merasa takut akan terkena wabah penyakit tersebut.
kekhawatiran kita dan ketakutan kita sebagai manusia biasa adalah hal yang sangat wajar, lumrah, dan memang sudah sepatutnya kita khawatir. Kita tidak boleh menganggap remeh dan menyepelekan virus COVID-19 ini. Namun kita juga tidak boleh menjadi orang yang paranoid, yang orang yang ketakutan secara berlebihan, sehingga justru hal itu bisa membuat imun kita menjadi lemah dan kita mudah terkena penyakit. Yang jelas sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang beriman, kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita bisa terhindar, terselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Kita yakin bahwa segala sesuatunya terjadi adalah adanya kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wabah, penyakit, musibah apapun semua bisa terjadi berkat adanya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa apapun yang menimpa manusia semua sudah ada dalam catatan Allah. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, enggak akan menimpa kepada kita, enggak akan menimpa kepada kami musibah apapun, wabah penyakit apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali kalau memang Allah telah tuliskan, Allah tetapkan akan menimpa kita, maka terjadilah. Kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La yusibana, enggak akan menimpa kita musibah apapun, penyakit apapun, wabah apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali kalau Allah telah nyatakan, telah tuliskan, telah catatkan akan menimpa kita, maka terjadilah. Huwa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kita ini orang-orang mukmin hendaknya selalu bertawakal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabah COVID-19 yang berkepanjangan ini tentu membuat kita banyak bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Kapan wabah COVID ini akan hilang sirna dari kehidupan kita? Yang jelas dampak wabah corona ini benar-benar menghambat dan mengganggu semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan kegiatan keagamaan, semua terhambat dan terganggu. Kita bertanya, kapan ini berakhir? Siapa yang bisa menghentikan ini semua? Tidak ada yang bisa menghentikan ini semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah memohon hanya kepada Allah agar segera Allah angkat, hilangkan wabah COVID-19 ini. Nggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah hendak memberikan, menimpakan musibah kepada kalian, kepada kamu, baik itu musibah, wabah, penyakit dan lain sebagainya, fala kashifa lahu, enggak ada yang bisa menghentikannya, enggak ada yang bisa menghilangkannya, illa huwa, kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Fala kashifa lahu, enggak ada yang bisa menghentikan COVID-19 illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada kamu, Allah selamatkan kamu dari wabah ini,
Allah angkat, Allah hilangkan wabah Covid ini, Allah berikan kebaikan kepada kamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gampang saja bagi Allah kalau Allah hendak hilangkan semuanya ini. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak, Allah katakan kun, jadi, maka jadilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah yakin bahwa Allah tetap sayang kepada hambanya, terlebih kepada hamba yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, yakin dengan maha rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah, kita sebagai manusia punya kewajiban berikhtiar, ikhtiar zahir dan juga ikhtiar batin. Kita tidak boleh menyepelekan corona ini, dan juga tidak boleh ketakutan yang berlebihan sehingga menjadi paranoid. Yang jelas sebagai manusia biasa kita wajib ikhtiar agar kita selamat, terhindar dari wabah ini. Di antaranya seperti saat ini kita memakai masker, menjaga jarak social distancing, mencuci tangan, menghindari kerumunan-kerumunan, tidak keluar rumah kecuali keperluan mendesak. Itu ikhtiar zahir kita. Menjaga stamina badan, makan makanan yang bergizi, makan vitamin dan lain sebagainya, ikhtiar zahir kita. Tapi jangan lupakan ikhtiar batin kita. Jangan lupakan kita munajat, doa, minta kepada Allah. Kita selalu minta kepada Allah sebagai ikhtiar batin kita. Berdoa, minta diselamatkan, minta dihindarkan dari segala macam wabah penyakit ini. Kita baca doa yang kita bisa baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada dengan nama Allah, tidak ada yang bisa memberi mudarat kepada kita, baik yang di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu ikhtiar batin kita, jangan lupakan. Jangan cuma ikhtiar zahir, ikhtiar batin juga kita imbangi, dan jangan kita abaikan. Dan juga alangkah baiknya pada saat pelaksanaan salat Jumat, insyaallah nanti kita akan juga membaca doa kunut nazilah sebagai ikhtiar batin kita, minta mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Kalau soal ajal umur, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak tahu apakah karena COVID ini seseorang bisa meninggal ataukah memang ajalnya sudah sampai. Jangankan umur kita, apa yang akan kita usahakan besok pun kita tidak akan tahu. Kita hanya bisa berencana, berusaha. Kata Allah di dalam akhir surat Luqman, Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya, dikerjakannya esok hari. Mungkin malam hari dia bisa berencana ini itu segala macam, tapi besok lain lagi urusannya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di mana dia nanti akan meninggal dunia. Apakah meninggal dunia di tempat kelahirannya atau di luar tempat kelahirannya? Apakah meninggal dunia karena sakit, terkena wabah atau kecelakaan? Tidak ada yang tahu. Sebagai contoh kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau asli dilahirkan dari Makkah, tapi beliau meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Dan jasad beliau tidak dibawa pulang kembali ke Mekah. Walaupun beliau asli orang Mekah, dilahirkan di Mekah, beliau meninggal dunia di Madinatul Munawwarah. Jasad beliau dimakamkan dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah, tidak dibawa pulang lagi ke Mekah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di mana nanti dia akan meninggal dunia dan karena sebab apa dia akan meninggal dunia. Lagi-lagi kita sebagai hamba Allah yang dhaif, di hadapan Allah kita tidak punya kuasa apa-apa selain meminta, memohon, munajat kepada Allah sebagai ikhtiar batin kita sebagai hamba Allah, minta kepada Allah agar kita diselamatkan, dihindarkan
dari segala macam musibah, terutama wabah COVID-19 yang sedang melanda ini. Kita minta mohon tundukkan kepala di hadapan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya, minta agar kita diselamatkan, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah dan COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi haqqa hamdih والشكر على نواله ونعمه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي من بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الوفي بعهده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم لقائه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الحاضرون أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان